Dan kali ini kita terhubung dengan pihak Basarnas, terhubung dengan Kepala Basarnas Bapak Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Halo, selamat pagi Pak. Ya, suaranya tidak terdengar di floor, maaf sekali. Kami juga Pak turut berduka cita dan berbela-sungkawa atas kejadian ini. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kami turut berduka cita Pak dan berbela-sungkawa atas kejadian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Basarnas yang terus membantu banyak korban-korban dan warga semuanya. Pak, sekarang gimana Pak update terakhir dan fokus Basarnas di Cianjur, apa yang masih sekarang terjadi Pak? Oke, untuk fokus saat ini setelah kita melalui 7 hari pertama ya, ini dari proses tanggap darurat, sekarang kita terfokus kepada orang yang korban yang dilaporkan hilang. Dan itu berada di tanah longsor yang ada di desa Cijedil. Dan di situ kurang lebih ada 41 orang dan sudah ditemukan 30, kurang 11 lagi menurut laporan yang harus kita cari. Jadi kita terkonsentrasi di longsoran tanah di desa Cijedil tersebut. Oke, jadi fokusnya adalah pencarian orang hilang, begitu ya Pak ya? Kalau boleh tahu betul. Pak secara detail sampai detik ini berapa jumlah korban meninggal yang sudah ditemukan Pak? Oke, untuk jumlah meninggal tepatnya itu ada di BNPB ya pelaporannya, kurang lebih 300-an sekian. Kalau kami ini tugasnya kan berupaya mencari dan memberikan pertolongan atau penyelamatan, sehingga setiap kita dalam tanggap darurat begini kita memberikan laporan berapa jumlah orang yang kita temukan, kita selamatkan ke BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kami tidak ingin berpolemik, jumlahnya nanti terlaporkan simpang siur, demikian ya. Kiranya bisa mengikuti di BNPB laporan tersebut lebih tepat. Tapi yang jelas sudah lebih dari 300 jiwa, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Pak, ini untuk edukasi Pak, untuk masyarakat semuanya. Saat misalnya lagi keadaan amit-amit Pak, ada gempa ataupun gempa susulan, untuk safety kita yang pertama apa yang harus kita lakukan Pak? Ini kan kayak Teteng nih sampai mungkin anak kecil sampai diem, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu Pak. Ya, sebaiknya memang kita dididik dan diberi pengetahuan dasar di seluruh sekolah-sekolah dasar yang ada di Indonesia. Ketika ada gempa, secara reaksi harusnya anak-anak sekolah ini masuk di bawah meja tempat belajar mereka. Ini tempat berlindung hingga dirasakan gempa itu sudah berkurang. Nah, pelajaran-pelajaran reaksi cepat seperti ini rasanya memang harus perlu dimasukkan ke dalam kurikulum tambahan di setiap sekolah-sekolah dasar, terutama pendidikan usia dini, sehingga mereka memiliki pengetahuan apa yang terjadi apabila terjadi gempa bumi. Ya. Hal inilah memang menjadi sorotan kita juga untuk nanti di dalam rapat evaluasi penanggulangan bencana ini kita bisa sampaikan, dan mudah-mudahan Departemen Pendidikan kita akan memasukkan kurikulum mitigasi tentang pencegahan tentang terjadinya gempa bumi ini. Oke, demikian Mas. Itu meminimalisir supaya tidak terkena reruntuhan bangunan, mungkin seperti itu Pak? Iya, betul. Oke. Kalaupun kena runtuh mereka selamat, tidak kena ada yang melindungi ya? Dan sebagainya. Iya, betul, di bawah meja. Ya. Tapi setelah terjadi gitu langsung lari ke lapangan terbuka, itu adalah hal yang sangat benar ya Pak? Betul. Iya, betul. Makanya didrilkan di setiap SD atau sekolah-sekolah dasar, begitu ada terjadi gempa, berlindung sementara. Begitu selesai gempa itu segera lari menuju pos atau drill atau situasi yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh sekolahnya, sehingga mereka mengetahui dan paham betul kemana mereka harus menyelamatkan diri. Sip. Terima kasih Bapak, informasinya satu. Terima kasih. Semuanya selamat bertugas kembali Bapak, jaga kesehatan. Sama-sama. Sehat, terima kasih. Ya, selamat pagi.